Dan kita akan langsung melanjutkan setelah kita hening beberapa saat untuk menghormati kumandang azan asar yang ada di Gerimang Sirkuit Subang Jawa Barat ini, saudara-saudara. Di layar kaca kita sudah bisa melihat bebek empatah chin up 150 cc. ICP 3 di sini, Bung Dodi. Kita lihat, kita saksikan di mana mereka sudah menempati great position mereka masing-masing setelah mereka melalui season qualified time trial. Di hadapan Anda penonton semuanya, di mana di sini pembalap-pembalap muda masa depan Indonesia. Oke, ICP Lovers dimanapun Anda berada, di mana kita beberapa saat lagi akan menyaksikan jalannya race 1 untuk kelas bebek 4 langkah standar 150 cc ICP 3. Di sini sudah ada 212 MK Ramadipa dari Dewa Racing Team 35 Buzz Oil HDR MTX asal DKI. Berada di grid position kedua ditempati tentunya Veda Ega dari Raja Sakti MBKW 2 Yogyakarta asal daerah istimewa Yogyakarta. Berada di grid ketiga ditempati Joshua Mbeo dari SJCRT Racing Team Carglass 3M TDR Restage RRS Bogor. 306 ada Felix Putra Mulia dari Dewa Racing Team 35 Buzz Oil HDR MTX asal Kabupaten Bogor. Di grid kelima ditempati ada Cesi Melandri Nadera Jaya asal Bandung. Di grid position keenam ada M Diandra dari Raja Sakti MBKW 2 asal daerah istimewa Yogyakarta. Di grid position ketujuh ditempati M Jordan Badaru dari Zion PT Rena Jaya Mandiri RBT 34 The Strokes asal Papua. Di grid posisi 8 ada M Niki Hayden dari Raja Sakti MBKW 2 Yogyakarta asal Papua. Di grid posisi ke-9 ada M Zahri dari BKJU Lancar Gemilang Abadi Ride asal Banten. Sementara itu di grid posisi ke-10 ada Azak Lau dari Klau Babahe Racing SMG asal Semarang. Baik, ICP Lovers dimanapun Anda berada, di mana kita beberapa saat lagi akan menyaksikan jalannya race 1 bebek 4 langkah standar 150 cc ICP 3. Haji Putra Indonesia, kami bebek empatah chin up 150 cc. ICP 3 sudah dilepas, saudara-saudara semuanya. M Ramadipa, Veda Ega, Joshua Mbeo. Anda bisa saksikan 3 pembalap yang memulai balapan dari front row position, langsung coba mengambil inisiatif. Oh, keren, saudara-saudara, terjadi di mana di sini kita lihat seorang Veda Ega. Diandra berada posisi. Diandra mengalami crash. Sementara Veda Ega, Joshua Mbeo
Kita bisa menyaksikan Veda Ega berada pada posisi paling depan. Penonton saudara-saudara semuanya, kita bisa melihat ini merupakan satu pembalap muda berbakat asal daerah istimewa Yogyakarta. Raja Sakti MB KW2 Yogyakarta berada pada posisi terdepan. JC Melandri posisi yang kedua, Nadera Jaya Bandung dan Nicky Hayden ada di posisi yang ketiga kali ini. Kita bisa melihat Veda Ega Yogyakarta coba bermain tenang saudara-saudara semuanya. Sementara di hadapan kita ada Nicky Hayden dan ini adalah Veda Ega, pembalap yang saat ini berada pada posisi paling cepat, Bung Dodi. Betul sekali, di mana Veda Ega dari Raja Sakti MBKW2 asal daerah istimewa Yogyakarta ini mampu memanfaatkan start yang cukup baik sekali, di mana Veda Ega yang memulai start berada di grid position kedua ini mampu dimanfaatkan dengan baik. Dia langsung saja melesat dengan begitu cepat dan JC Melandri yang menjadi salah satu pesaing utama dari Veda Ega. Sementara ada Nicky Hayden dan tidak nampak tentunya Felix Putra Mulia, Bung Aris, di mana setelah Felix yang harus memulai saat berada di grid posisi yang keempat, nampaknya tadi sempat terganjal oleh beberapa pembalap di tikungan pertama. Ini sangat disayangkan sekali, ada beberapa pembalap yang memulai saat berada di urutan terdepan, tetapi pada saat lap berjalan mereka harus berada di urutan belakang, Bung Aris. Iya, kita masih terus lihat seorang Veda Ega. Veda Ega masih begitu baik, sedikit melihat ke belakang untuk memastikan bahwa jaraknya bersama dengan JC Melandri sudah terpaut jauh dan juga Nicky Hayden yang berada pada posisi ketiga. Veda Ega coba mengontrol jalannya race. Penonton-penonton semuanya yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan channel Indah Club Championship Dudi yang saat ini sedang melihat, sedikit menurunkan kakinya seorang Veda Ega untuk mengontrol karena setelah tadi diguyur hujan beberapa lintasan masih terlihat basah, Bung Dudi, dan cara menurunkan kaki yang dilakukan oleh Veda Ega tadi merupakan salah satu cara untuk tetap membuat kendaraannya berdiri melewati corner yang dalam kondisi basah, Bung Dudi. Oke, betul sekali Bung Aris, ada beberapa pembalap yang memang mereka melakukan strategi atau juga trik ketika memasuki tikungan. Mereka menurunkan kakinya ini agar roda bagian belakang tentunya tidak terlalu melenceng, karena memang kondisi lintasan saat ini yang masih terlihat begitu licin setelah tadi sempat diguyur hujan yang sangat begitu deras. Dan terlihat ada beberapa kehati-hatian dari para pembalap di mana mereka tidak mampu melakukan akselerasi ketika kondisi lintasan yang memang kali ini sangat begitu licin. Beberapa kali Veda Ega bagaimana untuk mampu menyeimbangkan kendaraan ataupun juga kuda pacunya agar roda bagian belakang tidak ngepot, di mana Veda Ega tentunya dengan menggunakan trik turun kaki dan harus menahan keseimbangan, dan Veda Ega pun kali ini mampu dengan baik terus melakukan dominasinya di lap pertama sampai saat ini masih berada di urutan terdepan, Bung Aris. Iya, Veda Ega, Anda bisa melihat skill yang begitu baik dari seorang Veda Ega, di mana darah balap Veda Ega melahir dari sang ayah langsung, Bung Didi. Sudarmono kita ketahui merupakan salah satu legenda hidup balap motor Indonesia, dan ini putra kesayangannya saat ini sedang memimpin kelas ICP3 di pegelaran Haji Putra Indonesia Kaprik. Veda Ega sudah meninggalkan kompetitor terdekatnya dengan jarak 5.167 detik jarak antara Veda Ega bersama dengan JC Melandri yang berada pada posisi yang kedua. Betul sekali Bung Aris, tentunya jarak 5 detik ini cukup jauh sekali. Bagaimana Veda Ega sudah bisa mengamankan posisi pertamanya cukup jauh. 5 detik tentunya satu pekerjaan yang cukup berat bagi seorang JC Melandri untuk bisa mampu memperpendek jarak atau juga memangkas jarak dengan Veda Ega. Tentunya Veda Ega dengan begitu tenang, dengan begitu santai, yakin dan percaya kali ini satu persaingan yang cukup ketat
di mana persaingan perebutan posisi kedua Chelsea Melandi dan juga Nicky Hayden, di mana Nicky Hayden yang kali ini berhasil mampu menggeser Chelsea Melandri. Sebuah lead breaking tadi dilakukan oleh seorang Nicky Hayden untuk bisa melewati seorang Chelsea Melandri. Sementara begitu nyaman, begitu menikmati jalannya race, memegang kontrol penuh di kelas bebek 4 tune up 150cc ICP3 ini, seorang Veda Ega terus melebarkan jarak bersama dengan kompetitor-kompetitor terdekatnya. Nicky Hayden yang saat ini berada pada posisi kedua setelah tadi lead breaking yang begitu sempurna dilakukan Nicky Hayden dan memaksa Chelsea Melandri kehilangan posisi runner up Bung Dodi. Betul sekali Bung Aris, yang menarik sekali tentunya para pembalap ketika mereka berhasil mencatatkan waktu tercepat pada saat qualifying time trial, di mana ada MK Ramadipa. Setelah memulai start berada di posisi pertama, MK Ramadipa sayang sekali nampaknya posisinya pun harus terlempar jauh ke posisi ke-18. Begitu juga ada Joshua Mbeo. Joshua Mbeo yang memulai start berada di posisi yang ketiga, terlempar di posisi yang ke-21. Ada Felix Putra Mulia dan memulai start di posisi keempat harus terlempar di posisi yang ke-15. Itu artinya kondisi, situasi, lintasan basah ini yang menjadi satu masalah utama bagi para pembalap yang turun di kelas ICP3. Dan ini sangat diuntungkan sekali bagaimana seorang Veda Ega yang mampu memanfaatkan start berada di posisi kedua dan memulai start di posisi kedua dimanfaatkan dengan baik. Posisi pertama yang dia tempatinya sejak lap awal tentunya sedikit pun tidak tersentuh oleh beberapa kompetitornya. 7 detik poin 259. Ini angka yang sudah cukup jauh sekali. Bagaimana Veda Ega benar-benar sudah mengamankan posisi pertamanya dari para kompetitornya Nicky Hayden, Chelsea Melandri dan juga Aja Klau. Mereka 3 pembalap yang kali ini sedang bertarung hebat pada persaingan perebutan posisi kedua yang masih ditempati oleh Nicky Hayden. Iya, perebutan posisi kedua yang menarik di sini. Sementara Anda lihat di layar kaca, di layar YouTube channel Indah Club Championship, seorang Veda Ega sudah berjarak dengan begitu jauh penonton. Semuanya kita bisa melihat, kita bisa saksikan di sini. Nicky Hayden, Chelsea Melandri, Isaac Lau terus berusaha sekuat tenaga untuk terus bisa membendung laju seorang Veda Ega yang semakin nyaman berada di posisi paling depan. Dan sebentar lagi Veda juga akan mengoverlap seorang Joshua Mbeo, di mana saat ini berhasil mengoverlapping Joshua Mbeo. Penonton saudara-saudara semuanya, kita bisa saksikan luar biasa sekali. Bocah Yogyakarta yang satu ini, Bung Duding, tampil begitu baik, tampil begitu sempurna, tidak membuat kesalahan sedikit pun. Oh, lagi-lagi menggunakan kaki sebelah kiri untuk bisa mengontrol kendaraannya. Ini dilakukan oleh seorang Veda Ega, Bung Dodi. Betul sekali Bung Haris, bagaimana Veda Ega mampu memanfaatkan situasi saat ini itu dengan baik, di mana dia meninggalkan sejauh mungkin para kompetitornya yang berada di belakang, di mana kali ini Nicky Hayden yang berada di posisi kedua 6 detik poin 719. 6 detik poin 719 ini satu pekerjaan yang cukup berat bagi seorang Nicky Hayden untuk bisa mampu memperpendek jarak dengan Veda Ega. Ajak Lau yang berada di posisi ketiga setelah tadi sempat bersaing dengan Nicky Hayden, nampaknya pun harus mulai tertinggal di mana 1 detik poin 864. Begitu pula Chelsea Melandri. Chelsea Melandri yang sempat menempati posisi kedua ketergeser setelah tadi Nicky Hayden dan juga Azak Lau yang mampu berhasil melakukan overtake terhadap Chelsea Melandri yang berada di posisi keempat. Ada M. Zahri di posisi kelima. Begitu pula Deksa Amer berada di posisi yang keenam. Veda Ega asal daerah istimewa Yogyakarta nampaknya kali ini begitu santai, begitu tenang, begitu menikmati perjalanan race 1 ketika tidak satu pun dari kompetitor yang kali ini bisa mampu mengimbangi kecepatan daripada seorang Veda Ega. 10 lap tentunya Bung Aris menyisakan 8 lap terakhir. Dari pandangan Bung
Aris, apakah Veda Ega di sisa 8 lap akan bisa menyelesaikan dan berhasil berada di posisi pertama? Iya, di sini Veda Ega hanya memainkan ritme, coba tetap menjaga kecepatannya saja Bung Didi. Satu demi satu Veda Ega sudah berhasil mengoverlap pembalap-pembalap lain. Ini kemampuan yang begitu luar biasa dari bocah asal Yogyakarta ini Bung Dodi. Kita bisa melihat tenang sekali, tidak tampil yang berlebihan, tetapi begitu sulit untuk bisa dilewati oleh pembalap-pembalap lain. Bahkan jarak dari tiap lapnya terus mampu dia perlebar dari kompetitor-kompetitor terdekatnya. Dan saat ini kita bisa melihat jaraknya bersama dengan Nicky Hayden sudah terpaut 7.316 detik Bung Dudi, dan juga bersama dengan Jesse Melandri dan Azak Lau kali ini berada pada posisi ketiga. Apa yang terjadi bersama dengan Jesse Melandri? Kali ini dia sudah terlempar ke posisi yang keempat. Padahal pembalap ini tadi sempat berada pada posisi runner-up, perebutan posisi pertama bersama dengan Veda Ega di lap awal tadi Bung Dudi. Betul sekali, lap-lap awal memang Veda Ega tadi sempat mendapatkan satu perlawanan yang sangat begitu luar biasa dari seorang Jesse Melandri. Tetapi nampaknya tadi ada satu tumpukan ketika start dilepas, ada satu pembalap terdepan yang memang terjatuh dan akhirnya beberapa pembalap yang berada di belakang ini sempat tertahan. Dan pada posisi itu tentunya Veda Ega mampu memanfaatkan dengan baik. Di mana saat ini jarak antara Veda Ega dan juga Nicky Hayden 6 detik poin 454. Tapi ada satu pergerakan yang cukup baik daripada seorang Nicky Hayden, di mana Nicky Hayden kali ini sudah berhasil mampu memangkas jarak yang tadinya 7 detik poin 1. Kali ini Nicky Hayden sudah berhasil memangkas dengan jarak 6 detik poin 454. Tetapi sisa dari perjalanan lap masih menyisakan 6 lap ketiga ini. Kesempatan masih terbuka begitu lebar bagi seorang Nicky Hayden. Azak Lau yang juga berhasil meraih fases dengan best time-nya 59 detik poin 451. Jesse Melandri yang juga masih mempunyai kesempatan yang cukup besar. M. Jahri posisi kelima yang sudah tidak memungkinkan untuk bisa bersaing dengan 4 kompetitornya di depan sana. Kita lihat masih ada kesempatan bagi seorang Nicky Hayden, Bung Aris, untuk bisa bersaing dengan Veda Ega, tetapi terlebih dahulu harus memangkas jarak yang memang terlampau. Sudah terlihat begitu jauh dan ada jarak yang memang cukup aman bagi seorang Veda Ega untuk mengamankan posisi pertama. Kali ini 8 detik poin 048, 8 detik poin 048 tentunya membuktikan bahwasanya Veda Ega semakin aman berada di posisi pertama, Bung Aris. Iya, Veda Ega semakin aman di posisi yang pertama. Tentunya begitu sulit untuk bisa membendung laju dari seorang Veda Ega. Sementara di sini Jesse Melandri mendapatkan juga tekanan dari seorang Muhammad Zakri. Apakah Jesse Melandri akan kembali kehilangan posisi seperti dia kehilangan posisi kedua dari Nicky Hayden dan juga kehilangan posisi ketiga dari Azak Lau? Dan kali ini Jesse Melandri mendapatkan pressure, mendapatkan sebuah tekanan hebat dari Muhammad Zakri untuk memperebutkan posisi yang kelima. Dan Veda Ega, saudara-saudara, begitu nyaman. Anda lihat semua corner dilalui dengan begitu baik oleh pembalap asal daerah istimewa Yogyakarta ini, Bung Dodi. Betul sekali Bung Aris, nampaknya ada kembali pergeseran posisi. Apa yang terjadi dengan Nicky Hayden? Nicky Hayden, sayang sekali Nicky Hayden nampaknya mengalami satu masalah yang dialami oleh seorang Nicky Hayden ketika posisi keduanya kali ini harus berpindah tangan kepada Jesse Melandri. Sangat disayangkan Bung Aris, di mana Nicky Hayden satu perjuangan yang cukup baik. Ketika tadi menginginkan pertarungan dengan Veda Ega, sempat berhasil memangkas jarak, tetapi ada satu masalah ataupun juga apakah terjatuh. Nicky Hayden posisi kedua tidak nampak di hadapan kita, dan kali ini pun tergantikan oleh Jesse Melandri yang berada di posisi yang kedua. Sangat diuntungkan sekali tentunya bagi seorang Jesse Melandri. Kita lihat 8 detik poin 827, dan ini ada satu persaingan yang cukup ketat Bung Arisandro, di mana kali ini persaingan perebutan posisi kedua
Azaklau yang berada di posisi ketiga ini masih memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bisa berhasil mengisi posisi terbaik, posisi kedua yang saat ini masih ditempati oleh Jesse Melandi. Kita lihat satu persaingan yang cukup ketat. Perebutan posisi kedua adalah Jesse Melandi dan juga Azaklau. Iya, benar sekali. Jesse Melandi dan juga Azaklau memperebutkan posisi runner up karena untuk berada di perebutan posisi pertama sepertinya sudah tidak mungkin. Penampilan spektakuler dari seorang Veda Ega membuat pembalap-pembalap lain begitu sulit untuk menyentuh pembalap Yogyakarta ini. Saudara-saudara semuanya, masih Veda Ega berada pada posisi paling depan. Jesse Melandri di posisi kedua dan Azaklau. Ini adalah 288. Kita lihat Azaklau coba untuk terus memberikan pressure kepada seorang Jesse Melandri perebutan posisi runner up. Kita lihat siapa yang akan mampu berhasil berdiri di podium yang kedua di belakang seorang Veda Ega. Apakah Jesse Melandri, apakah juga Azaklau? Tetapi Veda Ega kalau dia tidak berhati-hati maka tentunya semuanya bisa terjadi, saudara-saudara, di olahraga balap motor ini, Bung Dudi. Sama-sama kita ketahui, sebelum bendera finish dikibarkan, apapun bisa terjadi. Veda Ega masih berada di posisi terdepan dan satu putaran yang terakhir kita akan lihat siapa yang akan berada di posisi paling cepat. Veda Ega apakah sudah bisa dipastikan akan menjadi yang terbaik di kelas ICP 3 ini, Bung Dodi? Betul sekali Bung Arisandro, namanya Veda Ega akan berhasil berada di urutan pertama mengingat jarak yang memang begitu jauh antara Veda Ega dan juga Jesse Melandi yang berada di posisi kedua. 9 detik poin 3 96, tentunya aman sekali bagi seorang Veda Ega untuk mampu menyudahi dan juga mengakhiri di kelas bebek 4 langkah standar 150cc ICP 3, di mana Veda Ega yang akan berhasil meraih podium pertama. Dan kali ini masih kita saksikan bersama-sama ICP Lovers dimanapun Anda berada, bagaimana Jesse Melandri yang berada di posisi kedua, yang kali ini terus mendapatkan satu kawalan yang cukup ketat, satu pressure yang sangat begitu baik dari seorang Azaklau. Kita nantikan saja di mana beberapa saat lagi checker flag akan segera dikibarkan. Kita saksikan bersama-sama finish di posisi pertama Veda Ega dari Raja Sakti MBKW 2 asal daerah istimewa Yogyakarta. Finish di posisi kedua. Finish di posisi kedua namanya ditempati oleh Azaklau. Azaklau berhasil finish di posisi kedua dari Klau Babahir Racing asal Semarang. Dan Jesse Melandri dari Nadira Jaya Bandung harus puas finish berada di urutan yang ketiga. Itu lebih olahraga Indonesia dimanapun Anda berada. Hasil dari perjalanan race 1 bebek 4 langkah standar 150cc ICP 3. Oke, saya kembalikan untuk Anda Arisandro. Baik penonton semuanya, kita bisa melihat sebuah persaingan yang begitu baik. Tetapi pembalap yang memulai balapan dari grid posisi kedua Raja Sakti MBKB 2 Yogyakarta, Veda Ega, begitu tangguh, begitu sulit untuk dilewati oleh pembalap-pembalap lain, penonton semuanya. Dan putra kesayangan dari legenda hidup balap motor Indonesia, Sudarmono, ini berhasil finish di posisi paling cepat pada kelas bebek 4 Tajunap 150cc ICP 3, saudara-saudara. Veda Ega, oke. Kita ngobrol sebentar, Veda. Veda, kita ngobrol sebentar. Kamu tadi memulai balapan dari grid posisi yang kedua dan sepertinya
Papa kamu mengajarkan teknik balap yang begitu luar biasa. Kita sama-sama ketahui ini merupakan putra dari legenda hidup balap motor Indonesia, Sudarmono, yang menurunkan ilmu balapnya kepada putra kesayangan. Strategi apa, Veda, selama beberapa lap race ini berlangsung, kamu mampu menjaga konsentrasi, memainkan dan mengontrol jalannya balap, tidak terpengaruh oleh lawan-lawan kamu yang ada di belakang? Apa yang ingin kamu ucapkan, dan kita mulai strategi tadi, strategi apa dari mulai start sampai dengan bendera finish dikibarkan? Tetap tenang dan fokus. Tetap tenang dan fokus, itu kata seorang Veda Ega. Dan kamu ingin ngucapin apa untuk hasil hari ini? Makasih buat sponsor, tim, dan ayah, mama yang udah dukung. Terima kasih untuk sponsor, ayah dan mama yang selalu mendukung. Dan kita akan langsung saja memanggil posisi yang ketiga, JC Melandri Nadera Jaya Racing Team Bandung. JC silakan, itu pialanya langsung kamu pegang saja sayang. Oke. Dan di posisi kedua, Klau Babaher Racing Semarang, Azak Klau, silakan. Dan posisi pertama, Raja Sakti MBKW 2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan langsung menenteng hadiah 3 juta rupiah. Berikan tepuk tangan, Veda Ega. Langsung saja Veda, kamu ambil pialanya, kamu pegang. Helmnya ditaruh aja dulu. Dan mohon kepada Bapak Andreas Pirelli untuk bisa foto bersama dengan masa depan Indonesia di industri balap motor tanah air. Silakan dan terima kasih supportnya Bapak Andreas. Tepuk tangan untuk 3 pembalap terbaik di kelas ICP3. Dan kita akan langsung saja menyaksikan kelas selanjutnya, Bung Dudi. Ajan dulu ya? Ya nggak perlu dia.